lebih logis mana? Antara A, Tuhan itu satu, B, Tuhan itu tiga. Tuhan itu satu. A. Iya. Ini jawaban jujur ya? Iya. Baik. Mbak Amel, apakah ada rasa keinginan masuk Islam walaupun sedikit saja? Dari angka 10 ke 100, angka berapa? 10? Enggak sih. Berapa? Lebih banyak. Lebih banyak? Sebenarnya kan udah dibilang tertarik Iya, ya. iya. Maksudnya saya selama ini juga udah mulai baca-baca, terus cari tahu informasi seperti itu. Kalau dibilang mau login, Mau login? juga ya oke-oke aja, tapi masih Alhamdulillah, inilah dia Cici Gladys, mualaf smart yang juga dosen di sebuah kampus ternama di Surabaya, hadir bersama sahabatnya yang beragama Kristen, Mbak Amel, demikian namanya. Mereka berdialog secara alkitabiah bersama kami. Cici Gladys dulu bersyahadat di Mu'alaf Center Hagia Sophia, bersyahadat setelah menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan kita hanyalah satu, Allah, Tuhannya Israel dan Tuhannya negeri Mekah, dan Tuhan kita semuanya. Dia akhirnya sadar Yesus yang selama ini telah disembahnya ternyata bukanlah Tuhan. Yesus ternyata seorang hamba Tuhan yang soleh, tidak pernah mengaku Tuhan dan tidak pernah mau disebut Tuhan. Pada sore itu ditemani oleh tetesan deras hujan yang penuh berkah, terjadilah dialog yang menarik dan sakral. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini, sore yang mendung mau hujan, ini adalah berkah luar biasa. Mau hujan dan kita ada dua orang tamu spesial, yakni yang pertama di samping saya ada Cici Gladys. Cici Gladys ini adalah dosen di Universitas Ciputra, Surabaya, dan beliau sudah mu'alaf bersyahadat bersama kami sekitar 3 tahun yang lalu kurang lebih ya. Dan beliau adalah sosok yang cerdas karena masuk Islam dengan melalui jalur perdebatan, mempelajari betul karena dari diskusi, dialog begitu, akhirnya beliau yakin memantapkan hati masuk Islam. Kita tanya. Semakin lama saya semakin merasa kalau agama Islam itu yang benar. Masya Allah. Akhirnya di situ saya juga berpikir kalau ternyata yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sepertinya benar, kalau memang Allah itu cuma satu dan tidak mungkin beranak, tidak mungkin bergantung pada entitas lain. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ya, bagaimana Cici kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik, Ustaz. Ya. Di samping Cici Gladys itu ada Mbak Amel. Nah, ini Mbak Amel ini teman dari Cici Gladys, dibawa oleh beliau untuk kesini untuk bisa saling diskusi, kita silaturahim. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Amel? baik. Ya, usia berapa sekarang? Tahun ini 22 tahun. Oh. Asli? Surabaya. Asli Surabaya. Dari agama apa sekarang? Saat ini Kristen Protestan. Kristen Protestan. Iya. Gerejanya? Di gereja. Masih sering ke gereja? Udah jarang sih. Udah jarang? Iya. Udah jarang atau masih, katanya masih tadi? Masih, tapi masih. kalau masih tapi udah nggak seintens dulu. Iya. Perjalanan sepanjang ini, apakah iman dari Cici Gladys sekarang semakin turun atau semakin kuat tentang iman Islam? Ya, insya Allah Ustaz. Karena memang ya naik turun ya Ustaz ya. Saya juga karena masih ya sampai sekarang pun masih belajar. Ya saya juga mengalami ya iman naik turun gitu. Tapi ya, insya Allah tetap harus tetap istiqomah gitu.
Dalam Islam itu al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Nah, ketika berkurang maka kita harus sering berkomunikasi atau bergaul dengan orang soleh, begitu. Atau kita datang ke majelis ilmu, dari situ kita akan menambah. Istilahnya orang apa ya? Pit stop, ya. Pit stop itu atau ini charger ya, charge ya. Betul. Nah, sekarang aktivitas bagaimana? Ya masih sama ya, masih ngajar. Masih kemudian alhamdulillah kan sudah kan saya terakhir sama Ustadz ini kapan ya, sudah 2 tahun lalu sepertinya. Iya. Pertemuan terakhir ya? Iya. Alhamdulillah semenjak bulan Ramadan kemarin ini diajak untuk tilawah 1 halaman Al-Quran per hari gitu. Per hari? Iya, per hari 1 halaman gitu. Sampai sekarang baru selesai surat Ali Imran. Ya, hari namanya ini itu one day one page. Iya. 1 hari 1 lembar. Iya, betul. Nah, ini kira-kira Cici ada menyesal masuk Islam? Oh, tidak. Tidak ya? Sama sekali Tidak ada? Tidak ada, Ustaz. Oh, iya. Soalnya saya kadang nanya, tolong jawab jujur, ada rasa keinginan balik kembali kepada agama yang lalu? Itu saya sering nanya kepada mu'alaf-mu'alaf itu, untuk saya supaya apa, mengukur, oh apa sih, ada pertanyaan apa kira-kira, monggo tanya. Ada kadang, iya saya masih ada keganjalan begini-begini gitu. Ada rasa keinginan balik sedikit pun? Tidak ada sih, Ustaz. Kalau keinginan balik tidak ada. Saya nanya kepada Mbak Amel sekarang, Mbak Amel, apakah ada rasa keinginan masuk Islam walaupun sedikit saja? Ada? Ada. Seberapa itu? Dari angka 100, 10 sampai 100 berapa? 10 sampai 100. 10? Dari angka 10 ke 100, angka berapa? 10? Enggak sih. Berapa? Lebih banyak. Lebih banyak? Oh, berarti sudah belajar kepada Islam, tentang Islam ya? Tahu sedikit. Tahu sedikit. Oh, iya. Saya tanya kepada Mbak Amel sekarang. Mbak Amel, lebih logis mana sekarang? Lebih logis mana? Izin bertanya ya, lebih logis mana? Antara A, Tuhan itu 1, B, Tuhan itu 3. Tuhan itu 1. A. Iya. Ini jawaban jujur ya? Iya. Baik. Sekarang saya nanya sekarang. Siapa sekarang Tuhannya Mbak Amel sekarang? Sekarang? Ya. Yesus. Yesus ya. Ini adalah buku, namanya, judulnya Sejarah Tuhan, dikarang oleh Karen Armstrong. Saya diberi buku ini oleh orang namanya Pak Heri. Jadi buku ini dikirimkan oleh Pak Heri. Saya ucapkan terima kasih. Beliau ada di Jakarta, mengirimkan untuk kami. Namanya buku ini Sejarah Tuhan. Buku ini populer di sekitar tahun 2000-an. Buku ini dikarang oleh Karen Armstrong. Beliau adalah seorang rahib wanita dari kalangan Katolik. Di dalam buku ini, beliau ada satu yang menjadi pertanyaan besar. Mengapa Yesus kok sering disebut oleh orang Kristen, ya, sering diagung-agungkan oleh orang Kristen daripada Tuhan Bapa itu sendiri? Di buku ini, salah satunya. Sehingga perbedaan terbesar antara Islam dan Kristen, jurang pembeda ini ada di Yesus sebenarnya. Karena kalau Mbak Amel tadi bilang Tuhan itu ada 1, sekarang saya tanya, Tuhan itu ada 1, siapa Tuhannya? Mbak Amel. Allah Bapa, terus Allah Putra, Roh Kudus ya. Ada berapa ini berarti? 3. Ada 3. Sementara Mbak Amel secara logika pikiran itu lebih logis, ternyata Tuhan itu cukup 1 saja. Nah, jurang pembedanya ini ada di Yesus Kristus alaihissalam. Apakah dia seorang nabi saja, ataukah memang Yesus ini adalah Tuhan? Mari kita menggunakan logika akal berpikir kita yang
logik ya. Dan kita harus mengetahui siapa Yesus Kristus itu sebenarnya. Dari mana? Dari sini kita bisa mengetahui siapa Yesus Kristus itu. Mbak Amel bisa buka Markus pasalnya 11 ayatnya 12. Boleh dibacakan? Ya. Judulnya Yesus mengutuk pohon ara. Iya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Yesus merasa lapar. Jadi Yesus bersama para muridnya itu merasa lapar. Mohon dibantu, kata Yesus ini dirubah menjadi Tuhan. Saya ulangi dulu. Ya. Keesokan harinya, sesudah Tuhan dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Tuhan merasa lapar. Logik atau tidak? Oke, lanjut. Ya. Dilanjut. Ayat berikutnya. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Lanjut. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi, waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab, memang bukan muslim buah ara. Iya. Lanjut. Maka, katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Yesus beserta muridnya, waktu itu Yesus merasa lapar. Dari kejauhan ia melihat pohon ara, sehingga mereka mendatangi itu. Namun, begitu pohon ara itu didatangi, ternyata pohon itu tidak ada buahnya. Karena Yesus lupa bahwa ternyata hari itu bukanlah musim buah ara. Lalu Yesus mengutuk, "Sudah, jangan kau berbuah selama-lamanya." Yesus marah, mengutuk pohon itu. 1. Yesus itu lapar. Segala sesuatu yang lapar berarti dia bukan Tuhan. Yesus lapar berarti Yesus bukan Tuhan. 2. Yesus mendatangi pohon itu lalu ternyata tidak ada buahnya. Segala sesuatu yang tidak maha tahu berarti dia bukan Tuhan. Yesus tidak maha tahu berarti Yesus bukan Tuhan. Karena kalau Yesus maha tahu, seharusnya dari kejauhan Yesus melihat pohon itu, dia sudah tahu ini pohon berbuah atau tidak. Ketiga, sekarang Yesus lupa. Yesus tidak tahu musim buah ara. Segala sesuatu yang tidak tahu musim berarti dia bukan Tuhan. Yesus lupa dan Yesus tidak tahu musim, berarti dia bukan Tuhan. Yang berikutnya adalah Yesus marah, mengutuk pohon ara itu. Sudah kau tidak usah berbuah selama-lamanya. Karena ternyata pohon ara itu membohongi dia. Jikalau Yesus itu Tuhan, seharusnya Yesus itu mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Misal ada pohon ara. Wahai pohon ara, engkau berbuahlah. Celing, maka pohon ara itu berbuah. Dalam ini Bible ini menunjukkan satu kejujuran. Ya, satu kejujuran bahwa Yesus itu ternyata seorang rasul. Dia manusia biasa yang mengantarkan muridnya bersama muridnya merasa lapar untuk mencari makanan. Dia bukanlah Tuhan. Kalau ya Tuhan, ini beda cerita. Mari kita jadikan Alkitab ini sebagai panduan kehidupan kita nanti ketika perjanjian kita di akhirat. Jikalau di akhirat nanti ternyata Tuhan menghukumi Bible ini sebagai sebuah kesalahan, maka orang Kristen masuk neraka, orang Islam masuk surga. Jikalau Bible ini ternyata di akhirat dihukumi oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran, maka orang Kristen masuk masuk neraka. Orang Islam masuk surga. Mau ini salah, mau ini benar, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Karena apa? Karena yang menjalankan seluruh perintah ajaran Bible ini adalah orang Islam. Sementara saudara kita dari Kristen dan Katolik tidak menjalankan ajaran perintah Bible ini.
Bisa dipahami, Mbak? Oke, saya kasih contoh sekarang. Bible ini mengajarkan tentang ajaran berhijab seperti Cici Gladys, seperti Bunda Maria berhijab, menutup kepala. Dalilnya ada di 1 Korintus pasal 11 ayat 5-6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Jadi kehormatan wanita itu ada pada kepalanya. Kalau kepalanya tidak bertudung atau tidak berhijab, maka hukumannya di Bible apa? Dibotakin, dicukur habis rambutnya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menjalankan ajaran ini? Mbak Amel, orang Islam atau orang Kristen? Orang Islam. Orang Islam. Berikutnya sekarang, Yesus sunat. Yesus bersunat dan ia menjalankan perintah ajaran Nabi Abraham. Dalilnya ada di Lukas pasal 2 ayat 21. Boleh dibacakan? Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Iya. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menjalankan ajaran perintah bersunat itu? Orang Islam atau orang Kristen? Islam. Orang Islam. Mbak buka di kitab Kejadian pasalnya 17 ayatnya 9-14. Boleh dibacakan? Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak memasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakin laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian. Sunat adalah perjanjian yang kekal, perjanjian kekal abadi, perjanjian yang kokoh antara Allah dengan Nabi Abraham atau Ibrahim, bapak para nabi, beserta keturunannya dan bukan keturunannya. Semuanya wajib bersunat. Barang siapa yang tidak bersunat atau tidak dikerat kulit khatannya, maka wajib apa hukumannya? Dihukum mati. Wajib dilenyapkan atas kaumnya. Wajib dirajam. Karena apa? Karena ia telah melanggar perjanjian agung itu. Siapa yang menjalankan ajaran sunat ini? Orang Islam atau orang Kristen? Orang Islam. Sekarang saya nanya lagi. Mana yang akan Mbak ikuti? Yang akan Mbak Amel ikuti? A. Ikut Yesus dan nabi-nabi sebelumnya, babi haram, atau B. Ikut Paulus, semua boleh dimakan. Yang A atau B? Yang A. Alasannya? Ikut Yesus. Ikut Yesus. Kata Paulus semua boleh dimakan, halal. Yang A atau B? Harus jujur ini Mbak. Yang A. Yang A. Mbak buka di Imamat pasal 11
ayat 7 sampai 8. Demikian juga babi hutan, Ya. karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah baik. Memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Itu yang haram apa itu? Bangkai babi. Babi apa itu? Babi hutan. Babi hutan. Berarti babi ternak boleh dimakan. Itu tulisannya babi hutan. Iya, babi hutan. Babi kecap, babi crispy boleh dimakan. Mbak buka yang ini. Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8. Babi juga najis bagimu, karena babi memang Ada hutannya nggak ini? Nggak ada hutannya. Begitu. Bible itu selalu dirubah-rubah. Ini yang terbaru ini. Terbitan tahun 2023, itu terbitan tahun 2019. Semua Bible yang bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Hebrew, bahasa Yunani, bahasa apapun, tidak ada hutannya. Semuanya babi itu haram. Mbak buka di Ulangan pasal 14 ayat 8. juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah baik. Haram itu bagimu. Haram itu bagimu. Yang haram itu apa? Yang haram di situ? Babi hutan. Babi hutan. Ini minta tolong dibaca. 8. Babi juga najis bagimu, karena babi memang berkuku belah. Ada hutannya enggak? Enggak. Karena banyak mengalami kritik dari orang Islam tentang bahasa literasi dari babi hutan itu, maka kata hutan akhirnya dihapus lagi menjadi babi saja. Siapa yang menjalankan ajaran ini bahwa babi itu haram? Orang Islam atau Kristen? Orang Islam. Siapa yang tidak makan babi? Orang Islam atau orang Kristen? Orang Islam. Yesus, kira-kira Yesus itu pernah makan babi atau tidak? Enggak. Tunjukkan dalil, ya, berhadiah uang 25 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa menunjukkan dalil bahwa Yesus makan babi. Kita semuanya adalah pengikut Yesus yang sejati. Kami orang Islam ini pengikut Yesus yang sejati, tidak makan babi. Dan kami semua pengikut para nabi-nabi sebelumnya juga. Haram makan babi, termasuk Nabi Musa. Baik, sekarang saya tanya kepada Mbak Amel, Mbak lebih pilih mana? Yesus itu A, Tuhan, atau B, Tuan? Yesus itu Tuhan. Hah? Yesus itu Tuhan. Sekali lagi, Mbak pilih mana? Yang benar mana? A, Tuhan, atau B, Tuan? Yesus itu Tuhan. Tuhan. Mbak buka di Yohanes pasal 4 ayat 19. Boleh dibacakan? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Ada seorang perempuan bertemu dengan Yesus. Kemudian perempuan ini terkesiap kepada Yesus. Dia mengatakan, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ada yang ganjil nggak dengan ayat ini? Ada yang mengganjal nggak dengan ayat ini, Mbak Amel? Ada perempuan nih ketemu sama Yesus. Kemudian perempuan ini bilang kepada Yesus, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ganjil nggak ayat ini? Ganjal nggak? Mengganjal nggak? Apa? Bahwa engkau seorang nabi. Awalnya menyebut Tuhan, ternyata menyebut nabi. Itu downgrade, turun. Misal Cici Gladys adalah bupati, ya, bupati di sebuah kota. Saya bilang, Cici nyata sekarang padaku bahwa bilang, Pak Bu Bupati, ya, Bu Bupati Cici Gladys, Bu Bupati sekarang nyata padaku bahwa Bu Bupati ini adalah seorang ketua RT. Turun, downgrade, ya. Minta tolong.
Dicarikan Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Apa katanya di situ? Tuhan. Tuhan. Di Bible setebal ini, Mbak Amel, tidak ada satupun ayat yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus menyatakan bahwa aku Yesus, aku adalah Tuhan. Tidak ada. Atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Sehingga selalu saya katakan, berhadiah 1 triliun buat siapapun yang bisa menemukan ayat yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang menyatakan aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Itu yang ada ya gitu, Tuhan diganti Tuhan, Tuhan diganti Tuhan. Itu yang tahun 2019. Ini tahun 2023. Karena tidak ada di situ Tuhan sebenarnya. Semuanya tentang Yesus ya Tuhan dia. Kalau di bahasa Inggris dia bukan God, itu Sir atau Lord. Sir itu Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Dalam bahasa apapun juga nggak ada itu Tuhan. Tuhan. Alhamdulillah ini Bible yang terbaru TB2 ini kembali lagi kepada khitohnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang lalu Pak Pendeta Esra Soru, karena sering saya menyampaikan bahwa tidak ada satupun ayat yang menyatakan Yesus secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang menyatakan aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Kata Pak Pendeta Esra Soru, tolong carikan ayat yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Ada enggak? Kata Pak Esra Soru. Ada enggak? Dijamin enggak ada, kata Pak Esra Soru. Ada. Yesus enggak mau disebut Tuhan. Ada. Jelas sekali. Matius pasal 7 ayat 21. Mau dibantu dibacakan yang keras, Mbak? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lanjut ayatnya. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Lanjut. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalipun pembuat kejahatan. Iya. Pertama, Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Malah justru yang menyebut Yesus sebagai Tuhan tidak bisa masuk kerajaan surga. Bahkan Yesus pada hari terakhir, pada hari di akhirat nanti, Yesus akan mengusir orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Tuhan. Enyahlah kau, dasar engkau pembuat kejahatan. Jelas tidak? Di Alkitab setebal ini, Yesus selalu berdoa. Dia itu beribadah. Apa? Menyembah Allah. Yesus punya Tuhan dan dia menyembah kepada Allah. Dalilnya ada di kitab Lukas pasalnya 6 ayatnya 12. Judulnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit dan dia berdoa di sana, dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Pertanyaannya, Yesus ini Tuhan atau bukan? Bukan. Hah? Enggak, ini Yesus berdoa semalam-malaman, berdoa minta tolong kepada Allah. Ini Yesus di sini, di dalam cerita ini, Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Dia berdoa semalam-malaman kepada Allah. Pertanyaan saya sekarang kepada Mbak Amel, Yesus dalam cerita ini, Yesus adalah Tuhan, B atau hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Alasannya? Karena dia berdoa. Kalau Yesus Tuhan, tidak mungkin dia berdoa. Dia bisa mengatasi segala persoalan dia.
Yesus sholat subuh, Mbak. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Berarti apa ini? Bukan malam ya. Pagi-pagi benar hari masih gelap. Yesus berangkat, Yesus bangun dan dia berangkat dan dia berdoa di sana. Ngapain itu berdoa itu? Pertanyaan saya sekarang, di dalam cerita ini Yesus itu sedang beribadah subuh. Yesus itu A, Tuhan, atau B, hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Yesus itu mati, dikubur, dikafani tidak menggunakan peti, tidak menggunakan jas, tidak menggunakan baju pengantin. Dia dikafani pakai kain kafan warna putih dengan rempah-rempah dan seterusnya. Dalilnya ada di kitab Matius pasal 27 ayatnya 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Pertanyaan saya sekarang, siapa yang kalau mati dikubur dikafani tidak menggunakan peti, tidak menggunakan baju pengantin, orang Islam atau orang Kristen? Orang Islam. Orang Islam. Di dalam Alkitab ini diajarkan tentang bagaimana Yesus itu kalau beribadah, ia selalu senantiasa bersujud. Dalilnya ada di Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ia maju sedikit, lalu bersujud. Yesus ini kalau beribadah selalu berdoa, dia bersujud. Di Alkitab ini diajarkan bagaimana tata cara beribadah yang benar. Dalilnya ada di kitab Nehemia pasalnya 8 ayatnya 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Stop dulu. Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi daripada semua orang itu. Berarti Ezra di sini berkedudukan sebagai siapa ini? Waktu itu dia seorang nabi, dia sedang berkhutbah, dia seorang imam, dia berkhutbah, dia berdiri lebih tinggi. Orang-orang duduk, Ezra berdiri. Oke, lanjut. Pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Waktu itu dia masih membuka kitab itu, tiba-tiba orang bangkit berdiri. Dalam satu tatanan ibadah traktat ya di Islam itu ada namanya iqamat. Iqamat itu ketika ada yang seorang pengkhutbah masih berdiri di atas, kemudian ada seorang melantunkan begini, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Pernah tahu itu? Tiba-tiba orang bangkit berdiri. Qomat untuk persiapan ibadah. Lanjut. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Stop dulu. Lalu Ezra menjadi imam dalam peribadatan itu. Ezra memuji Tuhan dengan sebutan Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Pernah tahu nggak bahasa Arabnya itu apa? Pernah tahu nggak? Allah yang Maha Besar bahasa Arabnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu di belakang menyahut dengan seruan amin, amin. Aminnya 2 kali karena di belakang ada banyak orang di situ. Lanjut. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Sambil mengangkat tangan, setiap kali gerakan mengangkat tangan, Allahu Akbar, lalu berlutut dan bersujud hingga muka sampai ke tanah.
Sekali lagi, lalu berlutut dan bersujud hingga muka sampai ke tanah. Hingga muka sampai ke tanah. Muka ini disampaikan ke tanah, menyentuh tanah, itu namanya sujud. Pertanyaan saya sekarang, di bawah kolong langit yang luas ini, di atas hamparan bumi yang begitu besar ini, agama manakah Mbak Amel yang mengajarkan kalau sholat beribadah itu seperti itu? Di Islam. Pernah nggak di gerejanya Mbak GKJW ada orang kalau sholat itu amin, Allahu Akbar, berlutut, bersujud hingga muka sampai ke tanah, Sami'allahu liman hamidah? Pernah nggak ada seperti itu? Enggak pernah. Ini adalah tata cara peribadatan yang diajarkan oleh para nabi dan rasul zaman dahulu. Dan termasuk Yesus Kristus itu mengajarkan kalau beribadah juga bersujud seperti itu. Saya tanya kepada Mbak Amel sekarang, lebih logis mana Mbak Amel? A. Berbuatlah sesukamu karena dosamu telah ditebus. B. Berbuatlah sesukamu karena engkau akan dimintai pertanggungjawabannya. Sekali lagi, Mbak Amel lebih pilih mana? Lebih pilih mana? A. Berbuatlah sesukamu, ya. Lebih logis mana ini? A. Berbuatlah sesukamu karena dosamu akan ditebus, atau B. Berbuatlah sesukamu tapi ingat, kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. B. Ini logik ya, lebih logik mana? Mbak pilih yang B ya? Iya. Selamat, Mbak Amel itu adalah orang yang ketika Allah bagi-bagi otak kecerdasan, Mbak Amel itu ikut angkat tangan. Siapa yang minta kecerdasan? Saya, gitu kan. Kenapa A tidak logis? Karena udah tahu ya dosanya ditebus apa gimana. Iya, seenaknya. Iya, orang bisa berbuat seenaknya karena dosa telah ditebus, maka orang bisa berbuat apa saja, bahkan kejahatan sekalipun, membunuh, memperkosa, menzalimi orang, berbuat mencuri dan seterusnya, karena dosanya telah ditebus. Tidak pernah ada satupun ayat di Bible ini yang Yesus menyampaikan bahwa aku Yesus itu disalib itu untuk menebus dosa. Tidak pernah. Yesus sendiri yang bilang loh ya, tidak ada. Kalau dosa ya tebus masing-masing. Dalilnya ada di Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Iya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi tidak ada namanya dosa itu ditebus. Anak menebus dosa bapaknya, bapak menebus dosa anaknya, tidak ada. Dosa ditebus masing-masing, dosa tanggung masing-masing. Tidak ada namanya ini orang menebus dosa, orang berbuat dosa, orang melakukan dosa, Yesus yang pikul. Orang mencuri, Yesus yang pikul. Orang membunuh orang, Yesus yang pikul. Orang berbuat zalim kepada orang, mengganggu orang, memperkosa orang, Yesus yang pikul. Tidak ada. Dosa tebus masing-masing, dosa tanggung masing-masing, dosa pikul masing-masing. Ini Alkitab ini logik sekali kok, logik sekali. Yeremia pasal 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatan. Itu yang menyebut siapa? Siapa itu? Aku Tuhan sendiri yang bilang akan menyampaikan bahwa setiap orang ya akan menanggung dosanya sendiri-sendiri sesuai setimpal dengan amal perbuatannya, setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Saya nanya sekarang kepada Mbak, jikalau
Mbak Amel hidup di zaman Yesus, saat Yesus ditangkap, apa yang akan Mbak Amel lakukan? A. Lari. B. Membela Yesus dan menyelamatkan Yesus. C. Bergabung bersama tentara Romawi untuk membantu menyalibkan dan membunuh Yesus. Yang mana? B. Yang B. Yang B apa? Menyelamatkan Yesus. Membela Iya. dan menyelamatkan Yesus. Oke, misalnya Mbak Amel berhasil membela dan menyelamatkan Yesus, Yesus dilepaskan dari ikatan, kemudian lari bersama Mbak Amel sehingga proses penyaliban itu gagal. Kalau penyaliban Yesus itu gagal, akhirnya dosa berhasil ditebus atau enggak? Enggak. Nah, ngapain Mbak Amel kok membela Yesus? Sehingga proses penyaliban itu gagal. Enggak jadi ditebus dong dosanya. Iya. Ini sebenarnya A atau B atau C ini bingung semua Mbak jawabannya. Karena memang proses penyaliban itu nggak pernah ada. Karena di luar akal sehat kita. Oke, kita lanjut. Ketika misal ya, Mbak Amel punya anak, ini Mbak Amel punya anak, anaknya Mbak Amel laki-laki, ya. Mbak Amel punya teman Mbak Amel ini sering berbuat kejahatan kepada Mbak Amel, ya, termasuk punya hutang, nggak di sahur, ya, nggak dibayarkan, sehingga karena Mbak Amel sudah kesal, yang akan Mbak Amel lakukan adalah ingin memaafkan kesalahan temannya Mbak Amel itu. Nah, untuk memaafkan kesalahan temannya Mbak Amel itu, apa yang akan Mbak Amel lakukan? A. Membunuh anaknya Mbak Amel sendiri untuk memaafkan dosa temannya Mbak Amel itu, atau B. Cukup menyampaikan kepada temannya Mbak Amel, kesalahanmu sudah aku maafkan. Yang A atau B? Yang B. Alasannya? Karena ya udah Ustadz tinggal ngomong aja. Tinggal ngomong aja. Iya. Sementara di dunia ini ada satu agama yang Tuhan itu untuk memaafkan dosa kesalahan umat manusia dengan membunuh anaknya sendiri, dikorbankan, dibunuh, kemudian untuk memaafkan dosa umat manusia. Menurut Mbak Amel, Allah Bapa, Tuhan Bapa itu siapa? A. Hanya bapaknya Yesus saja, ya, atau B. Bapa kita semua? Yang B. Alasan? Karena ajarannya sama. Dalilnya ada di Yohanes pasal 20 ayat 17. Yohanes pasal 20 ayatnya 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Allah itu ya Allah kita semuanya, bukan Allahnya Yesus saja. Bapa itu ya Bapanya kita semuanya, bukan Bapanya Yesus saja. Pertanyaan saya berikutnya sekarang. Yang menyuruh Mbak Amel untuk menyembah Yesus itu siapa? A. Yesus atau B. Pendeta? Pendeta. Pendeta, benar. Karena tidak ada satupun Yesus yang memerintahkan atau menyuruh umat manusia ini untuk menyembah Dia, tidak ada. Adanya Yesus itu mengajarkan agar kita semuanya itu hanya menyembah kepada Allah satu-satunya sesembahan. Dalilnya ada di kitab Markus pasal 12 ayat 29. Markus pasal 12 ayatnya 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Yesus mengajarkan Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Echad, Tuhan itu satu,
Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, bukan tiga, bukan satu dalam tiga, atau satu kesatuan, tidak ada. Tuhan itu echad, satu. Jikalau Yesus itu Tuhan, maka Yesus itu bilangnya begini, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kalian itu adalah aku, maka sembahlah aku. Seperti itu. Tapi tidak, Yesus selalu menyampaikan, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu, Tuhan kita itu, Allah itu satu, echad. Yesus adalah penerus risalah para nabi. Semenjak nabi-nabi sebelumnya hingga Yesus, semuanya menyampaikan risalah tentang ketuhanan yang satu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa juga berkata yang sama. Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Itu firman di zaman Nabi Musa. Nabi Musa menyampaikan di depan umat bangsa Israel, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Echad, Tuhan itu satu. Yesus bersyahadat. Dalilnya tegas, ada di Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Hidup yang kekal itu adalah akhirat. Kalau dunia tidak kekal, maka yang kekal itu adalah akhirat, kehidupan akhirat, kehidupan nanti di surga. Untuk mencapai kehidupan yang kekal, untuk mencapai kehidupan surgawi, maka kita harus menyatakan bahwa mereka semuanya, umat ini menyatakan bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Yesus Kristus itu yang telah Allah utus. Engkau itu kembalinya kepada Allah. Di situ ada dua instrumen, ada Allah, ada Yesus Kristus. Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Karena Yesus adalah utusan. Yang diutus sama yang mengutus sama atau tidak? Tidak sama. Pertanyaan saya sekarang kepada Mbak Amel, presiden dengan utusan presiden sama tidak? Beda. Presiden dengan pas pamres sama enggak? Presiden dengan pas pamres. Atau gini, presiden dengan wali kota sama enggak? beda. Beda. Presiden mengutus wali kota, ya, untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang surat keputusan presiden. Jadi misalnya presiden menyampaikan ini kepada gubernur, gubernur menyampaikan kepada wali kota. Gubernur ini presiden atau bukan? Bukan, ya. Yang mengutus dan yang diutus adalah berbeda. Gubernur atau wali kota tadi hanya menyampaikan risalah, surat, ya, informasi dari presiden atau surat perintah untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi ini adalah sebuah syahadatain sebenarnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Begitu, Mbak. Sementara ini ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya lagi kepada Mbak Amel. Mbak Amel, kapan mau bersyahadat? Soalnya masih apa ya, mau hari ini? Sebenarnya kan udah dibilang tertarik ya, iya. Maksudnya saya selama ini juga udah mulai baca-baca, terus cari tahu informasi seperti itu. Tapi untuk kapannya masih bingung jujur. Apa yang menjadi
persoalan atau apa yang menjadi yang mengganjal untuk menghalangi Mbak Amel sehingga untuk menunda pensyahadatan? Yang terutama keluarga. Keluarga. Iya. Mbak Amel takut? Bingung aja Ustaz. Bingung. Mbak Amel untuk bersyahadat itu, bersyahadat hari ini atau bulan depan itu sama saja. Bersyahadat hari ini atau tahun depan itu sama saja. Bersyahadat hari ini atau tahun depan itu sama saja. Yang menjadi pembeda adalah ketika Mbak Amel ada pada kodratnya, misalnya kita nggak tahu saya atau Mbak Amel duluan yang mati, kan namanya juga ajal, nggak tahu ya. Itu menjadi persoalan adalah ketika ajal sudah dekat atau ajal sudah menjemput tetapi kita belum bersyahadat, itu yang menjadi kerugian. Nggak apa-apa, Mbak Amel putuskan. Mbak Amel bersyahadat hari ini atau besok-besok, silakan. Mari silakan diberikan testimoninya. Setelah mendapatkan informasi semuanya tadi itu, Mbak Amel apa yang didapatkan? Emang dari awal tuh dari awal belajar ya, maksudnya cari tahu juga itu udah yakin kalau Tuhan itu satu. Jadi udah make sense banget. Saya udah paham. Kalau dibilang mau login mau login juga ya oke aja, tapi masih bingung itu aja, keluarga aja. Ya. Baik, Mbak Gladys, berikan komentar sebelum ditutup. Terima kasih. Ya, sebenarnya setelah saya juga banyak belajar ya. Sebelum 3 tahun mualaf itu kan saya juga hampir 2 tahun belajar tentang nggak cuma agama Islam tapi juga agama Yahudi dan juga agama Kristen. Ya pada intinya kita itu menyembah satu Tuhan yang sama, hanya pada penafsirannya siapakah yang menjadi nabi dan siapa yang menjadi satu kesatuan dengan Tuhan, itu yang menjadi perbedaan di antara kita gitu ya. Tapi pada dasarnya semua itu baik, dan kalau dari saya sendiri itu apa yang menurut kita itu logis, yang masuk di akal, dan yang memang benar-benar diajarkan, itu saja. Makanya saya juga selalu berpesan selama ini kan ya ada beberapa teman-teman ya yang juga sharing, pengen belajar juga gitu ya, yang selalu saya, dan ke Amel juga ya, ke Mbak Amel juga, yang selalu saya sampaikan adalah ya dipastikan lagi saja. Kalau misalnya memang masih ragu, ya belajar lagi, karena sekarang kan akses informasi itu sudah lebih terbuka gitu ya. Jadi kita pun bisa kok belajar sendiri, nggak perlu kayak mendengarkan dari orang lain yang mungkin ada misi tertentu atau mungkin ada keberpihakan tertentu. Udah dari diri kita aja sendiri maunya percaya yang mana gitu. Tapi ya pesannya adalah kita harus netral sih, harus mengosongkan gelas aja. Kalau misalnya kalau misalnya kita itu gelasnya sudah penuh, sudah ada bias tertentu, itu susah juga untuk bisa merubah keyakinan atau mempercayai yang benar-benar sesuai dengan kodrat kita gitu sih. Baik, oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita tutup dulu. Demikian kita akhiri. Kita tetap menjaga tali persaudaraan, kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia, persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun untuk kajian-kajian dialog seperti ini, maka harus kita naikkan dialog ini sebagai dialog yang akademik dan alkitabiah. Terima kasih, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda
tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy-Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut.